Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, 3 bulan, triwulan terakhir di tahun 2023 ini, isu tentang pro kontra masalah nasab masih terus hangat diperbincangkan di media sosial. Antara kubu yang pro dan kubu yang kontra, sejak mulai mengemuka isu tentang nasab ini, bermunculanlah para ulama, para ahli, bahkan yang awalnya tidak menguasai tentang ilmu nasab tiba-tiba menjadi ahli nasab dan pendekar nasab. Baik antara kubu yang pro dan antara kubu yang kontra, masing-masing ada pendukung. Awalnya mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin, tiba-tiba berbalik arah. Nah, ada juga yang sebelumnya tidak mau tahu tentang permasalahan tentang nasab, tiba-tiba muncul dan menyuarakan pendapatnya, seolah-olah membatalkan kubu sepihak. Bahkan tidak kita pungkiri, muncul tuduhan-tuduhan, bahkan caci maki. Di situ bahasa yang sangat tidak ilmiah sama sekali. Tentu yang terlibat ini ada yang benar-benar berjuang demi kebenaran, untuk menegakkan kebenaran, tetapi ada juga pihak yang memiliki kepentingan yang lain. Dalam bahasa kerennya, hanya istilah pansos. Jadi mereka nimbrung untuk menjadi terkenal di tengah mencuatnya isu nasab antara perseteruan Bani Wali Songo dengan Bang Alawi. Pertanyaannya, adakah perbedaan orang-orang yang mengalami suatu peristiwa dengan orang-orang yang hanya mendengar atau membaca dari sebuah referensi, baik itu literatur sejarah ataupun dari internet? Tentu akan berbeda, apalagi keluarga yang mengalami peristiwa tersebut atau yang terlibat langsung dalam pertikaian sejarah. Di sini akhirnya kita bisa mengatakan di mana sebenarnya keluarga yang benar-benar terlibat dalam perselisihan, dalam pertentangan sejak era-era sebelumnya, 2 abad sebelumnya hingga abad ke-21 Masehi ini, atau
hanya mereka yang sekedar menumpang tenar dengan berbagai jurus ilmu silatnya. Dikeluarkanlah semua kemampuannya, padahal mereka tidak mengetahui esensi yang sebenarnya yang terjadi. Nah, di sini kita bisa mengatakan secara jelas, pada akhirnya seiring berjalannya waktu, yang hanya ingin memainkan isu, mengambil keuntungan dari isu perseteruan nasab, hanya kita tahu siapa mereka sebenarnya. Entah mereka memiliki kepentingan apa terhadap mencuatnya perseteruan ini. Awalnya mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, tiba-tiba berbalik arah, menyerang tesis itu sendiri. Permasalahannya sebetulnya bukan pada tesis Kiai Haji Imaduddin. Bagi keluarga yang mengalami peristiwa ini, seperti video saya sebelumnya, ini hanya merupakan pengulangan sejarah yang telah terjadi di masa-masa sebelumnya. Kalau saya mau kilas balik, saya mau bercerita tentang apa yang terjadi sekitar tahun 1940, di mana bangsa kita sedang mengalami pergolakan perjuangan kemerdekaan. Ada sebuah cerita dalam keluarga kami, dan diceritakan oleh keluarga kami, dari ayah kami, paman-paman kami, dan keluarga besar kami. Ketika kakek kami yang seorang kiai dikenal oleh masyarakat Sampang, Madura, beliau memiliki nama Arabnya Kiai Fahran Abdul Jabbar dan memiliki nama Jawanya Raden Asmoro Diwiryo. Merupakan salah satu mufti Masjid Jami Sampang. Ketika hendak sholat subuh bersama ayah kami dan saudaranya ayah kami, ketika membuka pintu belakang rumah dan hendak pergi ke masjid, rumah kami itu dikepung oleh ratusan massa. Mengetahui rumah dikepung, kemudian kakek berseru dalam bahasa Madura sambil tepuk tangan, "Toron." Akhirnya semua orang yang mengepung rumah itu ada yang naik dari pepohonan, ada yang bersembunyi di semak belukar, mereka lari terbirit-birit. Setelah selesai sholat subuh, oleh ayah kami dan saudara ayah kami dikumpulkanlah senjata-senjata tradisional itu berupa celurit, bambu, kemudian pacul, dikumpulkan, terkumpul sebanyak 2 gerobak pedati. Kita tahu pedati yang ditarik oleh sapi itu panjangnya seperti apa. Nah, itu adalah suatu rekaman peristiwa sejarah. Tetapi memang pada saat itu tidak mengemuka dan memuncak seperti era 2023 ini, di abad 21 ini. Ketika arus informasi yang didukung dengan kemajuan teknologi bisa tersebar dengan cepat, maka isu ini cepat berkembang kepada halayak, kepada publik, khususnya kepada kita umat Islam. Nah, tesis Kiai Haji Imaduddin itu merupakan entry point untuk menguak kembali, memunculkan kembali kebenaran sejarah. Karena kebenaran itu memiliki dimensi ruang dan waktu serta alurnya tersendiri. Apapun upaya manusia untuk menutupi kebenaran sejarah, sejarah akan menemukan jalannya sendiri. Nah, jadi mari kita pahami bahwa
di tahun 2023 ini, di abad ke-21 Masehi ini, merupakan sudah waktunya agar publik mengetahui kebenaran tersebut tanpa harus mengadu domba, berprasangka yang tidak-tidak, menuduh yang tidak-tidak, mengunderestimate sebagian keluarga, kemudian ketika tidak sama dalam satu pemikiran kemudian memvonis, entah itu aliran Syiah dan sebagainya. Karena kebenaran tetap akan muncul sebagai kebenaran. Itu perkara yang pertama. Di sini saya sebut pro kontra nasab merupakan sirkus terheboh di abad 21. Kita lihat bermunculan para brutus-brutus ilmuwan yang semula tidak menguasai ilmu nasab mencoba berbicara nasab, yang tidak mengalami suatu peristiwa keluarganya juga tiba-tiba berbicara tentang sejarah. Bahkan ada yang mengaku sebagai sejarawan padahal tidak memiliki basic keilmuan yang memadai tentang sejarah. Yang paling mengenaskan ketika ada seseorang yang mengatakan mampu mendamaikan kedua keluarga antara Bani Wali Songo dengan keluarga Bang Alawi, seolah-olah dirinya mampu mengatur permainan dan mampu mensiasati seluruh keluarga Wali Songo. Keturunan Wali Songo itu memiliki karakter tidak mudah untuk diapusi atau tidak mudah untuk dikendalikan karena mereka memiliki prinsip perjuangan, terutama yang para leluhurnya terlibat langsung dalam konteks sejarah bangsa. Sejak awal permulaan keluarga Wali Songo masuk ke Nusantara dengan kerajaan Majapahit, kemudian berasimilasi, berakulturasi. Mereka berjibaku untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bukan hanya dalam bidang keagamaan, tetapi dalam segala aspek bidang, baik itu pertanian, perdagangan, perekonomian, teknologi. Jadi perjuangan itu sudah dimulai sejak para leluhur itu membangun rekonstruksi bangsa Indonesia ini. Yang paling berbahaya yang kedua adalah ketika doktrin itu sudah berlangsung hampir 200 tahun, polarisasi dari doktrin itu yang perlu kita waspadai dan harus kita bendung. Sebagaimana banyak sudah dimunculkan di media sosial, bagaimana tentang klaim-klaim para leluhur, para pejuang bangsa, para pahlawan nasional. Ini berbahaya. Mungkin sebagian orang tidak sampai berpikir ke sana. Tetapi bagi suatu keturunan keluarga yang memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki jiwa kebangsaan, tentu para keturunannya tidak akan rela ketika sejarah bangsa ini kemudian dibelokkan istilahnya dan dirubah secara sistematis sehingga anak cucu kita kelak kehilangan identitas kebangsaan kita. Ini yang perlu kita waspadai.
Jadi jangan memunculkan rasa suudzon dulu kepada para pejuang kebenaran itu untuk menegakkan kebenaran itu pada dimensi ruang dan waktunya. Marilah kita sama-sama menyikapi dengan bijaksana apa yang terjadi pada abad ini. Apapun yang terjadi, jika Allah tidak mengizinkan, pasti itu tidak akan terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Isu ini terangkat kembali ke permukaan. Sehingga banyak pihak yang terlibat. Karena memang kebenaran tidak bisa dibendung. Pada waktunya nanti, pada masanya nanti, kebenaran akan berbicara. Yang ketiga adalah tugas kita ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Ayah saya pernah berpesan, cerdaskan umat itu. Jangan dibikin bodoh. Nah, tugas kita itu berat, mencerdaskan kehidupan masyarakat, mendidik mereka bukan hanya soal pengetahuan agama, tapi juga dalam berbagai bidang dan berbagai keilmuan yang lainnya selain bidang keagamaan. Inilah sirkus terheboh di abad ke-21 ini. Semuanya mengeluarkan jurusnya, kedikdayaannya, kesaktiannya, tetapi pada akhirnya mereka akan rontok dengan sendirinya jika mereka memiliki kepentingan yang tersembunyi atau hidden agenda. Tiba-tiba kemudian terakhir muncullah bahwa ada seseorang yang menjadi sponsor di satu kelompok yang lain untuk mencari kebenaran bahkan sampai ke negeri seberang. Inilah akrobat nasab yang saya kemas dalam judul Sirkus Terheboh Abad 21. Mari kita mengambil hikmahnya atas kejadian ini, tanpa kita harus saling mencemooh, saling mencaci maki, dan tidak harus membatalkan nasab keluarga yang lain. Ketika masyarakat sudah cerdas, sudah mengetahui kebenaran, maka dengan sendirinya apa yang dijual atas bungkus kebohongan tentu tidak akan laku ketika dijual kepada masyarakat. Yakinlah bahwa kita akan berdiri kepada kebenaran dan kebenaran akan memenangkan pertarungan ini. Fa insyaallah, tanpa harus mencaci maki, tanpa harus mengkerdilkan, mengunderestimate satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, kita harus tetap menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah agar kita selamat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.